Selamat pagi, perkenalkan nama saya Oktoberi Bunedogale. Saya mahasiswa di 3 Keperawatan Regular 21A di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara monitoring kala 4 persalinan. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara monitoring kala 4 persalinan. Sebelum kita masuk ke cara monitoringnya, kita harus tahu pemantauan ini untuk apa sih. Pemantauan ini dilakukan untuk mencegah adanya kematian ibu akibat pendarahan. Kematian ibu pasca persalinan biasanya terjadi dalam 6 jam postpartum. Hal ini disebabkan oleh infeksi, pendarahan, dan eklampsia postpartum selama kala 4. Pemantauan ini dilakukan 15 menit pertama setelah plasenta lahir dan 30 menit kedua setelah persalinan. Selama 1 jam pertama setelah persalinan, tanda-tanda vital ibu, uterus, lokea, perineum, dan kandung kemih dipantau dan dievaluasi secara teratur sampai semuanya stabil dalam kisaran normal. Oke, itu sedikit penjelasan tentang. Nah, lalu kita masuk untuk yang pertama, yaitu tanda-tanda vital. Dalam kala 4 ini kita cara memonitoringnya yang pasti adalah dengan mengecek tanda-tanda vitalnya. Yang pertama yaitu tekanan darah. Tekanan darah normal bila berkisar antara di bawah 140/90 mmHg. Nah, bila tekanan darah di bawah 90/60, maka ada terjadi masalah. Kemungkinan adalah demam atau pendarahan. Dan juga kalau nadi lebih dari 100 kali per menit, berarti itu juga ada terdapat masalah. Yang kedua yaitu suhu. Suhu ini di atas 38 derajat kita sudah bisa mengidentifikasi apa masalahnya. Kemungkinan bisa terjadi dehidrasi ataupun infeksi. Normalnya suhu setelah persalinan atau kala 4 yaitu di bawah 38 derajat Celcius. 24 jam pertama dapat mencapai 38 derajat Celcius karena efek dehidrasi persalinannya. Mungkin karena persalinan yang lama dan tidak cukup minum ya, atau ada infeksi juga. Dan juga yang ketiga yaitu nadi. Setelah melahirkan, nadi di bawah 100 kali per menit karena kelelahan. Nah, frekuensi nadi yang cepat atau semakin meningkat di atas 100 kali per menit dapat menunjukkan hipovolemia karena pendarahan. Makanya penting kali ini dikaji pada kala 4 atau dipantau. Oke, selanjutnya di sini ada ini plasenta bayi. Nah, kita di sini akan mengecek plasentanya apakah ada bagian yang kurang atau tidak utuh begitu. Jadi kita cek seperti ini, kita lihat, dan misalnya ini plasentanya utuh ya. Jadi kalau sudah dicek, kita langsung buang saja ke tempat yang telah disediakan. Seperti ini, klaimnya dilepas saja. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa konsistensi uterus ibu. Nah, setelah kelahiran plasenta, uterus biasanya akan berada pada garis tengah dari abdomen, kira-kira 3/4 naik antara simfisis pubis dan umbilikus. Sini.
Untuk membantu uterus berkontraksi dapat dilakukan dengan masase agar uterus tidak menjadi lembek dan mampu berkontraksi dengan kuat. Dan yang kedua yaitu pendarahan. Pendarahan yang normal setelah kelahiran mungkin hanya akan sebanyak satu pembalut perempuan per jam selama 6 jam pertama, atau seperti darah haid yang banyak. Jika pendarahan lebih banyak dari ini, ibu hendaknya diperiksa lebih sering dan penyebab-penyebab pendarahan berat harus diselidiki. Apakah ada lasi pada vagina atau serviks, apakah uterus berkontraksi dengan baik, apakah kandung kemihnya kosong. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa apakah ada menilai apakah ada terjadi laserasi pada vagina ibu. Kita cek apakah ada laserasi, dan kalau tidak ada kita lakukan pemantauan selanjutnya. Namun kalau ada laserasi maka akan dilakukan tindakan penjahitan. Nah, selanjutnya lohea atau darah nipas. Lohea adalah ekskresi cairan rahim selama masa nipas yang dikeluarkan per vaginam. Sifat lohea mempunyai reaksi basa atau alkalis yang dapat membuat organisme berkembang lebih cepat daripada kondisi asam yang ada pada vagina normal. Lohea ini biasanya berbau anyir atau amis. Nah, yang keempat, perineum. Perineum dievaluasi untuk melihat adanya edema. Kita cek apakah ada edema, memar, dan pembengkakan, hematoma, serta untuk memeriksa apakah ada pendarahan pada jahitan perineum kalau ada penjahitannya ya. Selanjutnya, kandung kemih. Jika kandung kemih penuh dengan air seni, uterus tidak dapat berkontraksi dengan baik. Jika uterus naik di dalam abdomen dan tergeser ke samping, ini bisa merupakan penanda bahwa kandung kemih penuh. Bantu ibu bangun, coba apakah bisa buang air kecil. Baik bu, misalnya apakah ibu bisa duduk atau bangun untuk buang air kecil. Jika ibu tidak bisa buang air kecil, bantulah agar merasa rileks dan dengan meletakkan jari-jarinya di dalam air hangat. Oke bu, kita rileks saja ya. Bisa meletakkan jarinya di dalam air hangat. Namun jika ibu tidak bisa kencing setelah dilakukan tindakan tadi, bisa dilakukan kateterisasi untuk mengosongkan kandung kemihnya. Nah, selanjutnya adalah memperkirakan jumlah darah yang hilang. Salah satu cara untuk menilai kehilangan darah yang efektif adalah dengan menampung darah dengan media botol. Misalnya satu botol 500 ml. Dan jika darah mengisi 2 botol, berarti ibu telah kehilangan 1 liter darah. Dan jika darah hanya terisi setengah botol, berarti ibu kehilangan 250 ml darah. Itulah cara untuk mengetahui atau menilai kehilangan darah dari ibu. Selanjutnya yang terakhir adalah kita membersihkan darah dari area vagina ibu. Kita bersihkan. Ini membersihkannya bisa dengan menggunakan washcloth.